Kak Salma, kita turunin kakak di sini ya. Soalnya kita mau langsung lanjut pulang. Ya. Terima kasih. Aneh sekali rasanya berada semobil dengan Mas Will. Tapi bukan aku yang duduk di samping Mas Will. Malah aku diturunin di sini. Sementara Mas Will bersama perempuan lain. Rasanya berada di mobil Mas Will, tapi justru aku jadi orang asing di sana. Udahlah, aku nggak boleh cengeng. Aku harus terima kenyataan. Mas Will dan aku emang sudah benar-benar berakhir. Andai pun Mas Will nggak melupakan aku, cepat atau lambat, Mas Will akan menemukan penggantiku juga. Salma, bagaimana dengan pesan saya? Kamu sudah mengundurkan diri dari kantornya ini. Kamu sudah nggak kerja di sana, kan? Ya ampun kak, gawat. Ada apa ini? Aku lupa bawa rundown model. Jadwal fitting sama desainer ada di situ semua. Kalau kacau, bisa nilai satu event penuh. Kak, tapi maaf banget. Boleh nggak kita putar balik untuk ambil berkas itu? Ya nggak apa-apa dong. Kita akan bisa tinggal putar balik. Lagian juga belum jauh kok. Makasih banyak ya kalian. Makasih. Sama-sama, Mbak Nini. Kenapa kamu diam aja? Kamu bisa jawab pertanyaan saya, kan? Kamu sudah keluar dari sana? Maaf, Pak. Aku nggak bisa resign dari sana. Aku baru ingat kalau aku terikat kontrak. Dan kalau aku resign, aku akan kena penalti. Dan jumlahnya sangat besar. Kamu gak usah khawatir soal itu. Berapapun penaltinya, saya akan bayar semuanya. Mari kita bicarakan di sana. Salma, jadi kamu gak usah sungkan. Berapa penalti yang harus saya bayarkan? Indi, William. Papa ngapain di sini? Papa kenal sama-sama juga. Nggak begitu juga sih, Will. Tapi tadi kalian bicara apa ya? Astaga, kenapa jadi kacau begini? Om, tadi aku dengar Om bahas soal penalti. Ada apa ini sebenarnya, Om? Tadi pagi juga Kak Salma minta mengundurkan diri dari perusahaanku. Apa ini ada kaitannya? Indi, William, bisa kita bicara bertiga? Mari. Untung aku berhasil bikin rusuh sampai supirnya Roy akhirnya mengundurkan diri. Good job, Irish. Sekarang aku jadi bisa pergi kemana-mana sendirian.
Roy benar-benar bikin aku bete. Ngapain sih? Astaga. Pak, jalannya pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan banget. Emangnya kenapa, Bu? Itu kasihan ada bapak-bapak yang lagi nyariin badannya. Itu kayaknya karena kecelakaan tadi deh. Alah, orang nggak ada apa-apa, Ibu. Si Ibu mah bisa aja. Pak, awas, hati-hati jangan dilindas, Pak. Pak, itu kepalanya lagi nyariin badannya. Aduh, Ibu. Kumaha tuh itu jantung saya hampir copot, Ibu. Pak, Bapak kok berhenti? Bapak lihat juga kan kepalanya. Untung aja Bapak berhenti, kalau nggak kasihan banget, Pak. Itu kelindes kepalanya. Tapi saya tinggal lihat ada kepala, Ibu. Dan nggak mau lihat. Jadi Bapak nggak ngelihat itu kepalanya lagi nyari badan. Mondar-mandir loh depan kita dari tadi. Enggak, Bu. Emangnya tak ada, Ibu? Ya adalah, Pak. Kasihan loh, itu mereka lagi saling nyari. Kepalanya lagi nyari badan, badannya nyari kepala. Kasihan kalau mereka tuh nggak ketemu. Gimana kalau kita satuin aja, Pak? Enggak, Ibu. Saya nggak lihat. Pak, biar kita sama-sama bisa lihat. Gimana kalau saya buka mata batin Bapak? Jangan atuh, Ibu. Enggak. Aduh. Berhenti. Jangan dekat-dekat saya. Awas. Jangan dekat-dekat sama saya. Aduh. Maaf, Pak. Maaf sebelumnya, Pak. Tapi saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini, Pak. Masalah gaji, Pak. Setengah bulan aja. Saya ikhlas, pokoknya ikhlas sama Bapak lah. Maaf ya, Pak. Maaf ya, Bu. Saya pamit. Jadi sekarang Ibu yang bawa mobilnya sendiri. Ya, Pak. Jadi kita nggak akan sama-sama bisa lihat badan dan kepalanya bersatu. Padahal mereka loh, kasihan saling nyari. Ya ampun, Roy. Kamu pikir aku tuh nggak tahu? Kamu nyiapin aku supir bukan buat jagain aku, tapi kamu pengen mantau gerak-gerik aku. Dan kamu juga mau mastiin kalau aku nggak akan lari lagi dari kamu. Itu kan tujuan kamu sebenarnya. Nggak bisa. Nggak ada yang bisa menghalangi Irish. Kalau Irish mau kabur, ya kabur aja. Indi, Om minta maaf ya, karena langsung mendatangi Salma tanpa lebih dulu berbicara sama kamu. Om memang cuma keburu-buru, karena Om khawatir terjadi hal buruk di perusahaan kamu. Hal buruk? Maksud Om gimana? Begini, jadi Salma ini dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan kompetitor Om. Dan saat tahu dia bekerja di perusahaan kamu, Om merasa sedikit nggak nyaman. Yang Om takutkan, dia mungkin saja secara tidak sengaja membocorkan informasi strategis atau membawa budaya kerja dari perusahaan dia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kamu bangun di perusahaan Indira Fashion kamu ini. Itu aja sih yang menjadi kegelisahan. Om, maaf. Maaf kalau salah satu karyawan saya membuat Om gelisah. Tapi aku yakin Om, Kak Salma itu orang baik. Dia nggak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Dan aku yakin Kak Salma bisa bersikap profesional. Iya, Om mengerti. Kamu percaya sama dia. Om hanya berpikir ke depan. Sekecil apapun resikonya kan lebih baik dihindari. Aku setuju sama intuisinya ini. Jadi menurut aku ada baiknya Papa nggak terlalu percaya dia sama keputusannya. Lagi pula sejauh yang aku lihat, Bu Salma berinteraksi dengan sangat baik.
dan bahkan memberikan dampak yang positif sama perusahaan ini. William, Papa bukan mau ikut campur di sini. Papa kan sudah puluhan tahun berada di bidang bisnis. Papa sudah banyak melihat perusahaan hancur hanya karena kesalahan kecil. Karena kebocoran rahasia perusahaan. Papa hanya ingin memastikan semua berjalan aman dan lancar di Indira Fashion ini. Bukan hanya karena merasa nyaman bekerja dengan Salma. Itu aja. Justru itu, Pak. Kita nggak bisa dan nggak boleh mengambil keputusan hanya karena merasa tidak nyaman. Apalagi perusahaan Indi adalah perusahaan yang besar, bukan perusahaan kecil.